Ya, kembali lagi ke tutorialnya. Kemarin pengenalan Excel bagian 2, sekarang ke bagian 3 berapa ini, tentang pengaturan back setup dan print out dokumen ya. Di sini ini sudah lembar Excel worksheet. Ini sheet pertama, di sini sheet pertama. Ini bisa menambahkan di sini. Untuk mengulangi yang kemarin ya, ada menu file, menu home, insert, backlight dan sebagainya. Ini menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Dan di sini ada ribbon-ribbonnya. Untuk lebih jelasnya di ribbon home, di menu Excel home, klik kanan, format cell. Nah, di sini ada semuanya ya, ada semua pengaturan-pengaturan yang kita butuhkan. Kalau kita butuhnya angka-angka atau tentang keuangan, ada di sini currency, ada accounting, ada alignment untuk teksnya. Di sini mau miring, mau berdiri, mau menurun atau datar, ini di alignment. Font untuk pengaturan fontnya, jenisnya, warnanya, border, ini untuk kotaknya. Di sini ada fill, bisa dicoba sendiri nanti ya. Ini jelas tadi klik kanan format cell, tapi ini harus diblok dulu ya. Misalkan ini mau mengatur yang ini, klik kanan format cell. Nah, itu seperti itu. Jadi diblok dulu selnya. Yang ke bawah namanya kolom, yang ke samping namanya baris atau row. Ini kolom ya, ini baris. Terus kita lanjutkan ke kemarin pengaturan kertasnya. Sekarang ke menu back layout. Ini 2013 ya. Kalau 2010 mungkin cuman sama-sama back setup atau apalah, tapi di sini kalau 2013 atau 2019 ini back layout. Masuk ke back setup ya, supaya lebih mudah. Ketika kita menekan ribbon back layout di sini, back setup masuk, kita langsung ke option saja langsung. Nah, akan dilemparkan ke pengaturan kertasnya, tetapi ini langsung ke printer yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan IP2700 ya, series. Jadi ini tampilan dari pengaturan kertas dari Canon IP2700 series ya. Di sini kalau misalkan ada jenis yang lainnya, di sini ada. Jadi ketika kita masuk ke back layoutnya, back setup, di sini kita akan langsung dibawa ke menu printernya. Di sini ini sebenarnya ini Excel, tapi kalau kita masuk ke option di sini, nah ini di sini akan ada Canon IP2700. Lalu di sini ada printer paper size, ukuran kertas percetakannya. Kita pilih custom saja di sini. Di sini ada inci, ada yang lain, kita ganti. Ini apa saja pengaturan gimana? Cancel dulu. Kita misalkan sekarang A4 itu nggak perlu dirubah ya. A4 ini A4. Kalau kita ke F4 atau legal, kita custom ini ukuran kertas A4 ya. Tapi kalau ganti F4 nya atau legal atau yang panjang, itu HVS yang panjang, ini yang pendek, HVS yang pendek ini. Kalau yang panjang diganti saja menjadi 330. Yang ini 215 nya sebenarnya dibuang saja, nggak apa-apa. Lalu oke lagi. Nah, di sini masih di back setup, masih karena ini page halaman. Ke marginnya, batas kanan kirinya, ini topnya 75, tabnya 7, breaknya 7, buttonnya 75. Kita oke saja. Oke, akan muncul seperti ini. Ini ada kotak putus-putus ya, garis putus-putus. Kita kecilkan coba. Nah, ini di sini akan ada bentuk kotak panjang-panjang. Ini pengaturan dari kertas A4, lebar A4 nya segini ya, pengaturan. Jadi kalau misalkan menulisnya melebihi batas ini, dia nggak akan ke print satu lembar, misalkan jadi 2 lembar. Ini misalkan gabung ke sini, ini ke sini, akan jadi 2 lembar. Usahakan ketika mau ngeprint misalkan 5 lembar tuh, 5 lembar pertama dan lembar kedua itu pisah ya, beda lembar. Tapi lembar pertama supaya nggak bisa, ini jangan sampai melebihi dari garis ini maupun yang bawah sama ada. Bapak juga ada. Nah, ini ada di sini. Jangan melebihi ini, jangan melebihi ini ya. Dari garis putus ini akan muncul ya dengan sendirinya ketika kita melakukan
print preview atau mau ngeprint di sini, print preview di sini, kita back, dia akan muncul. Kalau enggak di view, di grid dan heading ini nanti kalau kita klik akan muncul garis putus-putusnya ini ya, akan muncul. Kalau enggak page break, kalau page break itu lembarnya lembaran itu nanti lebih mudah lagi nanti. Nah ini seperti ini, supaya ini kan masih membingungkan ya, bagi teman-teman masih membingungkan supaya terlihat seperti kertas lembaran. Bagaimana di sini? Ini namanya normal. Kalau ini back layout, klik back layoutnya, nanti akan muncul seperti kertas. Nah ini ya, kertas ini kolom A baris pertama, kolom B baris kedua, kolom C baris ketiga. Ini dia per lembar ya, di menu ini back layout ya. Kembali ke normal lagi gimana? Klik saja ininya normal. Nah seperti itu, sama saja sebenarnya. Kalau ini enggak per lembar tapi langsung semuanya, tapi ada garis putus-putusnya di sini. Kalau yang ini back layout dia per lembar, jadi lebih mudah pengaturannya ya, pengaturannya lebih mudah. Itu seperti itu. Jadi ya cuma seperti itu sih. Kalau misalkan ini kita ganti normal, ini tadi kan pengaturan back layoutnya F4 tuh ya, F4 kita ganti menjadi A4. Nah kita itu dulu, blok dulu. Nah ini pengaturan A4, mohon maaf, F4. Nah ini F4 kita warnai dulu, kasih warna oranye. Mohon maaf, ini yang untuk mewarnai oranye ya. Ini kan pas tuh putus-putus ya. Sekarang kita ganti kertasnya menjadi A4, back layout, paper size nya kita ganti saja menjadi A4. Klik A4 nya lalu di OK. Nah dia akan lebih, karena apa? Kalau A4 itu lebih pendek daripada F4 ya, sama-sama VS, hanya saja panjang pendeknya yang panjang pendeknya yang beda. Itu seperti itu ya. Jadi kalau mengatur back layout ini lebih baik sudah ada printer yang sudah terinstall dan mau digunakan untuk ngeprint. Karena apa? Misalkan gini, saya mau ngeprint ya, ini tadi saya mengatur pakai yang ini, Canon IP ini, series on server ya. Tapi kalau misalkan ini saya ganti lagi, ada yang lain lagi, misalkan ada OTKP 1 ini, misalkan ini seperti ini, dia pengaturnya berubah lagi. Kalau kita printer properties di sini akan muncul ke sini, dan ini namanya sudah beda. Di sini namanya sudah beda. Makanya kita lebih baik mengatur printer dulu yang mau digunakan untuk mencetak yang mana, nanti kita baru bisa mengatur back layout supaya nggak rubah pengaturannya. Itu seperti itu ya. Jadi cara mengaturnya menu back layout ke back setup. Kalau 2007, 2010, 2007 itu back setup di sini biasanya, kalau nggak salah sih. Itu seperti itu. Cara mencetak lembar Microsoft Excel supaya lebih mudah, ini pakai yang back layout di sini. Klik back layout. Nah, akan jadi seperti ini. Per lembar. Nanti akan jadi per lembar. Nah, seperti itu. Nah, itu seperti itu. Per lembar. Sebenarnya sama saja. Cuma ini tamunya lebih mudah untuk diatur. Kalau saya biasanya menggunakan ini ya, yang per lembar. Nanti kalau ada lebih ke sini misalkan, dia akan ke sini. Kalau ke bawah, dia akan ke bawah. Itu seperti itu. Gitu ya. Terima kasih. Semoga membantu dan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.